Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, silakan. Bagaimana doanya pada saat nanti menikah? Masya Allah, kita baru wudhu, ini sudah nikah. Luar biasa. Orang wudhu untuk sholat, ini wudhu untuk menikah. Bagaimana doanya pada saat nanti menikah setelah sah, setelah kita melakukan ijab qabul? Bukan kita, antum mungkin, saya sudah ya. Baik. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya. Ya. Untuk kita yang menghadirkan saudara kita yang menikah, juga boleh suami istri saling mendoakan dengan doa itu. Di suami mendoakan pada istrinya, istri mendoakan kepadanya, atau robah dhamirnya dengan mengatakan Allahumma barik lana wa barik alaina wajma' bainana fi khair. Ya Allah, mohon berkahi pernikahan kami dan lekatkan keberkahan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kami, dan mohon ya Allah selalu hadirkan kenikmatan dan kebaikan dalam proses kehidupan rumah tangga kami. Itu diantara doa yang Nabi pernah ajarkan, singkat dan padat. Ada lagi para ulama membuat doa ya tambahan, meminta, yaitu permintaan biasa yang dimohonkan dalam bahasa Arab. Boleh, tapi saya beri catatan. Catatannya, jangan menggabungkan yang belum tepat atau belum benar informasinya. Bisa. Pernah dengar doa ini? Allahumma jma' bainahuma kama jama'ta baina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidati Khadijatul Kubra. Wajma' bainahuma kama jama'ta baina Ali ya wa Fatimatu Zahra. Pernah dengar itu? Ya Allah, mohon himpun keduanya seperti engkau himpun antara Nabi Muhammad dan Sayyidah Khadijah, dan himpun keduanya seperti engkau menghimpun antara Fatimah dengan Ali radhiyallahu taala anhuma. Tapi ada yang pernah saya dengar sampai, mohon maaf, ini saya mendengarnya agak pening, ya, bukan keras tapi pening ke kepala langsung. Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaikha. Ya Allah, tolong satukan dan lembutkan keduanya seperti engkau satukan antara Yusuf dan Zulaikha. Ini dicandai oleh para pakar hadis seperti orang mendoakan seseorang ya untuk selingkuh. Hati-hati, dari mana referensinya Nabi Yusuf menikah dengan Sayyidah Zulaikha? Belum ditemukan. Di Quran tidak ada riwayat menikah, tidak ada riwayat pernikahan Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha. Tidak ada riwayatnya. Ya, itu dari Israiliyat, cerita-cerita dari Israiliyat yang sampai. Tapi pakar hadis tidak menemukan itu. Yaitu istilah-istilah, bahkan di kitab-kitab tafsir diberikan nama-nama itu untuk menunjukkan itu istilah yang muncul dari masa-masa yang lalu. Tapi tidak diriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-namanya. Yang kedua, Zulaikha itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dan dalam riwayatnya pun dari Israiliyat Zulaikha. Karena Al-Quran itu kalau menyebutkan seseorang yang bermasalah, itu umumnya tidak pernah menyebutkan namanya secara langsung. Kalau tidak gelarnya, inisialnya. Contoh, Fir'aun misalnya. Ibu kenal Fir'aun? Alhamdulillah. Kenal di mana, Bu? Saya semalam di Palembang. Ada namanya Salman Al-Farisi, mahasiswa semester 1 di Polri. Masya Allah, kenal Fir'aun. Di sini ibu kenal Fir'aun, luar biasa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Fir'aun itu bukan nama aslinya, doa Raja Mesir dari kata Farao. Fir'aun bahasa Arabnya. Disebutkan bukan nama orangnya, tapi gelarnya. Silakan cek. Sama istri pembesar Mesir disebutkan bukan Zulaikha, tapi Imra'atul Aziz. Wa Imra'atul Aziz, istri pembesar Mesir. Inilah adab Al-Quran. Kalau ada seseorang berbuat salah dan jahat, antum tidak usah sibuk menggunjingkan namanya, karena yang salah bukan namanya, yang salah perbuatannya. Dikhawatirkan ketika ada orang punya nama yang sama tapi tidak melakukan perbuatan salah serupa, maka dia akan mengemban kesalahan yang pernah dikerjakan oleh orang lain. Hati-hati, itu adab Quran itu indah sekali. Abu Lahab bukan nama aslinya. Silakan cek, karena tidak semua orang melakukan kesalahan serupa. Ada orang misalnya mengatakan namanya si fulan, antum celak namanya, gunjingkan habis. Hati-hati teman-teman. Ketika dia punya kesempatan bertobat dan benar, antum masih menggunjingkan namanya. Yang salah perbuatannya. Anda itu berniat memperbaiki orang atau berniat mencela orang lain? Hati-hati. Musa, Harun diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Ketika disebut Fir'aun, disebutkan gelarnya, bukan orangnya. Dan bahasa Qurannya indah sekali. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun. Rajanya, gelarnya disebutkan, bukan orangnya. Innahu tagha. Dia sudah mulai menyimpang.
Faqula lahu qawlan layyina, ayat 44-nya. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dan tolong dakwahi dia dengan lembut. Mungkin kelembutan itu bisa menjadikan dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Ibu bisa bayangkan, pertama, Quran tidak menggunjingkan namanya, tapi menyebut gelarnya. Kedua, memerintahkan Nabi Musa dan Harun, dua nabi sekaligus, untuk berdakwah dengan lembut. Musa, Harun, nabi dekat dengan Allah, surga terjamin, dijaga dari maksiat, berdakwah kepada Fir'aun, manusia namanya, diperintahkan menyebutkan dengan lembut. Anda nabi bukan, rasul bukan, tidak sesoleh Musa, tidak sebaik Harun. Kenapa Anda berdakwah kepada yang tidak sejahat Fir'aun dengan kata-kata yang kasar? Bahkan maaf, alih-alih memperbaiki perbuatan, kenapa menggunjingkan orangnya? Kalau kita bisa mendoakan, kenapa kita menghinakannya? Kalau Anda bisa mencinta, kenapa mencela? Kalau Anda bisa merangkul, kenapa memukul? Itu Islam itu indah, Bapak Ibu sekalian. Antum ikhwan laki-laki, ini ada tetangga masjid nih, laki-laki tetangga masjid, samping masjid, Bu. Beriman, tapi nggak pernah mau ke masjid, Bu. Di rumahnya aja, nggak mau ke masjid. Apa hukumnya, Bu? Hukum laki-laki nih, mukmin beriman, nggak mau ke masjid, samping masjid, apa hukumnya? Masa dosa ini, bakar, Masya Allah. Aduh, kadang-kadang fikih dakwah itu diutamakan daripada fikih ibadah. Hukum seorang lelaki tetangga masjid gak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Mungkin dititipkan jadi tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa mengajaknya, tidak dititipkan kepada orang lain. Anda mau katakan apa di hadapan Allah ketika Allah balikan? Kenapa kamu tidak mengajaknya? Kenapa tidak sekedar mendoakannya? Alih-alih Anda menghukumi orang, kenapa Anda tidak ajak orang? Doakan dalam keheningan malam, sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sujud kita khusyukkan, dia tetangga saya, ya Allah. Olahraga bersama, ya Allah. Kami tertawa gembira bersama, mohon jangan pisahkan kami di akhirat, ya Allah. Jadikan ia bagian dari masjid, ya Rabb. Minta pelan-pelan, ajak. Saya pernah kisahkan, ada satu penghuni kompleks, Pak, Ibu, masjidnya bagus, muslimnya 95%, tapi yang ke masjid 5 orang. Ketika kita kemudian lihat situasinya, kenapa cuma 5 orang? Kurang tahu, Ustaz. Ajak, ayo. Cara mengajaknya, Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Ajak dengan bijak. Jangan marah-marah dulu. Masya Allah. Yuk, Sabtu Ahad kan libur tuh. Malam Sabtu kita beli buah. Setelah sholat subuh Sabtu, kita datang ke satu orang. Kita data dulu, ada database-nya. Satu orang kita datangi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah, apa kabar Pak? Baik. Dari mana Pak? Dari masjid. Ini ada buah. Kok buah? Kami kira Bapak sakit, tadi nggak ada di masjid. Kami beli buah. Masya Allah. Ahadnya ke masjid dia. 2, 3, 4. Lama-lama penuh masjid. Ngapain kita marah-marah? Nggak ada kerjaan. Besoknya nggak nanyain buah lagi, ke masjid. Data teman-teman. Saya ke Kota Baru Parahyangan. Saya pengen tahu berapa datanya. Dapat datanya. 5.000 kakak Ustaz. Campuran 2.639 itu muslimnya. Yang ke masjid ada 2 masjid, ya, satu Ar-Rahman, kedua Ais Al-Irsyad. Di Ais 1,5 saf, ini 1,5 saf. Ais kapasitasnya 70 kakak, ini 40 kakak, 110 kakak yang ke masjid. Yang ikut ta'lim ini 20 kakak, ini 20 kakak, yang serius 15 kakak. Baik, ini petaannya. Bismillah, kita doakan dulu pelan-pelan. Dan kita lihat pemetaannya. Mana yang imannya agak kuat, mau, mana yang agak susah dan sebagainya. Pelan-pelan pendekatan. Sekarang alhamdulillah cukup baik. Ayo. Apa hubungan dengan 2 menikah tadi? Alhamdulillah.